Kalau yang beredar di masyarakat pulung gantung itu bentuknya seperti apa? Biasanya kalau setelah kejadian banyak yang ngomong kayak gitu, wah kemarin tuh ada itu saya lihat seperti bola api istilah jatuh di atas rumahnya siapa kayak gitu. Nantinya setelah ada kejadian itu dia pasti ada yang keluarganya ada yang itu yang bunuh diri kayak. Oke. Kalau jenengan sendiri percaya nggak ada pulung gantung itu terus biasanya akan ada kematian tidak di rumah itu? Saya sendiri percaya. Yang seperti yang tetangga saya yang awal tadi, dia itu punya penyakit nggak sembuh-sembuh juga dok, kayak gitu. Jadi padahal dia itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan, tapi tahu-tahu paginya itu sudah ada di dalam kamar mandi itu, sudah dalam posisi lehernya terikat sama apa tiang di kamar mandi itu. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Setelah panjang lebar kita membahas mengenai sumbu filosofi Yogyakarta, video kali ini sedikit berbeda pemirsa. Saya ingin mengajak kalian untuk membahas sebuah entah ini mitos atau fakta, yaitu pulung gantung di Gunung Kidul Yogyakarta. Nah pemirsa, buat kalian yang belum tahu apa itu pulung gantung, di sini saya jelaskan pemirsa bahwa hampir setiap tahun di Gunung Kidul itu terjadi peristiwa bunuh diri dan hampir semuanya itu selalu dilakukan dengan menggantung diri pemirsa. Ini memang agak mengerikan, tapi faktanya di tahun 2021 sebanyak 38 kasus bunuh diri di Gunung Kidul, 37 diantaranya adalah dengan cara gantung diri. Nah, mitos yang berkembang di sana adalah adanya pulung gantung ini selalu dikaitkan dengan peristiwa bunuh diri itu pemirsa. Pulung gantung itu digambarkan sebagai buah bola api yang melayang-layang di udara dan ketika dia berhenti di satu rumah, jatuh di situ, maka hampir dipastikan di situ akan terjadi peristiwa bunuh diri dengan cara menggantung diri. Banyak orang yang percaya dengan kasus ini dan menganggapnya sebagai sebuah tanda akan terjadinya peristiwa bunuh diri itu pemirsa. Tetapi banyak juga yang menganggap bahwa ini hanya sebuah mitos dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, video kali ini pemirsa, saya ingin mengajak kalian untuk menguak fakta mitos mengenai pulung gantung di Gunung Kidul. Secara khusus saya akan mewawancarai seorang yang pernah mengalami dan melihat peristiwa pulung gantung ini. Bahkan nanti pemirsa, saya akan mengajak kalian untuk menanyakannya kepada para pakar di bidangnya, tokoh agama dan orang-orang penting di Gunung Kidul. Bahkan secara khusus pemirsa, saya sowan mendatangi guru saya di Gunung Kidul untuk menanyakan mengenai perihal ini. Ayo pemirsa, ikuti saya di cerita Pak Dokter kali ini. Kita akan menguak peristiwa pulung gantung di Gunung Kidul. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk segera subscribe channel ini. Serta buat kalian yang ada usul mengenai apa yang akan kita bahas, silahkan usul di kolom komen pemirsa. Tim Pak Dokter akan menanggapinya. Ayo pemirsa, ikuti saya. Berbicara mengenai pulung gantung di Gunung Kidul pemirsa, faktanya terjadi kasus bunuh diri di Gunung Kidul pemirsa. Banyak faktor mungkin yang menyebabkan, nanti kita akan cari. Sekarang saya ingin mengajak kalian untuk menemui salah seorang teman saya yang pernah mengalami atau melihat pulung gantung di Gunung Kidul. Ayo pemirsa, kita cari informasinya dari beliau. Sebenarnya pulung gantung ini apa sih? Dan beneran ada atau tidak? Atau bagaimana sih dia mengalaminya? Dan bentuknya itu seperti apa? Ayo pemirsa, ikuti saya. Kita kenalan dulu pemirsa. Namanya siapa mas? Nama saya Sartoyo, aslinya Gunung Kidul. Gunung Kidulnya daerah mana mas? Daerah Tebus mas. Oke. Mas, mengenai pulung gantung ini mas, Ya. Kalau menurut Mas Sartoyo, piye mas? Jenengan punya pengalaman itu? Dulu pas sekitar tahun, mungkin udah lama sekali ya, sekitar tahun 2006 itu kan ada tetangga saya yang dia itu kan sakit lama sekali. Terus kemudian pas waktu itu tiba-tiba keluarganya tahu-tahu dia udah bunuh diri di depan rumah. Nah, waktu itu terus dikait-kaitkan dengan adanya itu pulung gantung itu Pak Dokter. Itu ceritanya yang mohon maaf ya mas ya. Yang gantung diri itu jenis kelaminnya laki-laki, perempuan atau umurnya berapa mas? Kurang lebih ya sekitar 50-an lebih lah, waktu itu perempuan. Kira-kira kenapa mas kok beliaunya memutuskan untuk gantung diri? Ya kemungkinan kan dia mungkin putus asa atau gimana, soalnya dia itu punya penyakit yang sudah
diobati sampai ke rumah sakit, di paranormal juga udah di tapi terus mungkin ya karena dia penyakitnya nggak sembuh, mungkin dia memutuskan untuk itu. Di daerah jenengan itu kejadian gantung diri itu sering ada nggak sih? Sebenarnya nggak sering juga, Dok. Mungkin ya selisihnya hampir mungkin 2 atau 3 tahun, kemungkinan ada yang pernah yang bunuh diri gitu. Oh gitu ya, setiap 2 atau 3 tahun mesti ada yang bunuh. Nah, ada lagi nggak cerita yang lain tentang kasus gantung diri ini selain yang tadi, yang perempuan tadi? Ada juga, Dok. Waktu itu mungkin masih di daerah desa saya, tapi dia waktu itu bunuh dirinya itu di ladang, jadi jauh dari rumah. Tapi orangnya untuk orang yang bunuh diri tersebut bukan orang situ, orang luar desa. Kalau yang ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan dan usianya? Laki-laki. Itu usianya yang sekitar ya sudah hampir masuki sekitar 50-an lebih ya. Kira-kira kenapa itu, Mas? Kan saya kurang, untuk yang 2 itu kurang terlalu paham, soalnya itu orangnya di luar desa saya. Tapi kejadiannya di ladang. Nah, saya juga dapat cerita, Mas. Katanya jenengan sendiri, mohon maaf loh Mas ya, keluarganya juga ada yang pernah melakukan gantung diri juga, Mas. Ya, itu sebenarnya masih saudara sih waktu itu. Ya, perkiraan tahun berapa ya, belum lama banget kalau itu, sekitar tahun 2017-an tuh. Ya, dia itu juga penyebabnya sakit gak sembuh-sembuh juga. Yang ini, kalau ini yang laki-laki atau perempuan? Ini perempuan. Saudaranya jenengan ya? Ya masih saudara kalau yang itu. Ceritanya piye, Mas? Itu ya sama yang seperti yang tetangga saya yang awal tadi. Dia itu punya penyakit nggak sembuh-sembuh juga, Dok. Jadi padahal dia itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan, tapi tahu-tahu paginya itu sudah ada di dalam kamar mandi, itu sudah dalam posisi lehernya terikat sama tiang di kamar mandi itu. Nah ini Mas, kadang itu dikaitkan dengan peristiwa pulung gantung gitu ya. Jangan pernah dengar itu enggak? Sering benar. Kalau yang beredar di masyarakat, pulung gantung itu bentuknya seperti apa, Mas? Katanya seperti bola api, kalau kayak meteor jatuh gitu. Kalau di desa jenengan itu ada orang yang pernah melihat itu? Yang ada. Biasanya kalau setelah kejadian banyak yang ngomong kayak gitu, wah kemarin tuh ada itu, saya lihat seperti bola api jatuh di atas rumahnya siapa, kayak gitu. Jadi yang nantinya setelah ada kejadian itu, dia pasti ada yang keluarganya ada yang bunuh diri kayak gitu. Kenapa kok mereka ngakunya setelah kejadian ya? Kalau mau ngomong sama tangganya mungkin mungkin nggak enak juga sama kalau misalnya dibilang secara langsung. Kalau jenengan sendiri percaya nggak ada pulung gantung itu, terus biasanya akan ada kematian tidak di rumah itu? Saya sendiri percaya. Soalnya yang saya alami itu yang dulu itu di tangga saya, persis di depan rumah saya. Jadi jenengan melihat sendiri itu? Waktu itu kan simbah saya itu sakit, Dok. Terus malam-malam itu katanya ibu saya itu bilang gini, simbah saya itu, tolong pateni, kayak kebakaran itu, Dok. Ibu saya neng apa, dia kan suruh untuk mematikan apinya itu, tapi ibu saya tetap nggak tahu. Yang tahu simbah saya itu setelah kejadian. Setelah itu, Mas, terus berapa hari kemudian itu terjadilah, tetangga saya ada yang meninggal dengan cara bunuh diri itu. Tetangga dekat, mungkin sebelahan, paling berapa puluh meter dari rumah saya. Tetangga persis itu? Tetangga persis. Iya, enggak ada pembatas ya, depan rumah. Nah, selanjutnya pemirsa, saya ingin mengajak kalian untuk bertemu dengan tokoh-tokoh pendidikan di Gunung Kidul, ulama, serta para guru saya di Gunung Kidul, pemirsa. Ayo kita tanya, sebenarnya apa sih pulung gantung ini dan bagaimana menurut pendapat mereka? Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan tokoh-tokoh dari Gunung Kidul. Nanti kita akan cari tahu pemirsa, ini fenomena apa sebenarnya dan apa yang terjadi sebenarnya dengan pulung gantung atau gantung diri ini. Nanti kita cari tahu ke beliau-beliaunya ini pemirsa. Ayo ikuti saya pemirsa. Pemirsa, ini saya sudah bersama dengan seorang pakar. Beliau ini sangat terkenal di Jogja karena banyak sekali penelitian beliau tentang dunia pendidikan. Nah, khusus untuk masalah
gantung diri atau pulung gantung ini sumbernya selalu ke beliau pemirsa. Nah, kita kenalan saja dengan beliau ini. Nama lengkapnya siapa, Prof? Saya Sutrisno Wibowo. Prof, sebenarnya pulung gantung itu apa sih, Prof? Ya, ini kan pernah menjadi isu yang hangat di Gunung Kidul ya, pulung gantung itu. PG biasanya orang menyebut ya, dan saya melihatnya dari sisi pendidikan atau edukatif ya, bahwa ada satu kecerdasan yaitu adversitas question, kecerdasan adversitas yaitu ketahanan diri. Nah, saya melihat kasus-kasus gantung diri ini di kecerdasan adversitas ini, ketahanan diri. Jadi orang itu tidak memiliki atau adversitasnya itu rendah, tidak punya ketahanan gitu. Ya, dan sehingga akhirnya orang Jawa bilang itu mupus. Saya sudah bersama guru saya ini Pak Asrofi. Beliau ini ketua MUI. Dalam sudut pandang Pak Asrofi atau dalam pengalaman Pak Asrofi ini, pulung gantung atau gantung diri di Gunung Kidul itu sudah sejauh apa? Gini, kalau saya omong-omongan dengan orang-orang itu memang sebaiknya didiamkan. Jadi semakin banyak disebut-sebut itu kemudian malah ada kejadian baru. Jadi ya diam-diam aja. Nah, ini yang 2022 ini kan enggak banyak cerita tentang itu. Nah, sampai saat ini baru 16. Jadi kalau paruh tahun kayak gini dulu sudah di atas 30. Tapi kalau sekarang ini baru 16. Itu karena enggak banyak disebut. Nah, kalau disebut banyak-banyak itu malah nular lagi. Terima kasih. Nah, bunuh diri itu kan kehidupan di mana saja ada, tidak hanya di Gunung Kidul kok. Nah, kalau model joknya, kenapa gantung diri? Karena Gunung Kidul nggak ada rel kereta api, Gunung Kidul nggak ada pistol, Gunung Kidul nggak ada gedung bertingkat, adanya dadung, tali gitu ya. Nah, ini apa namanya bahasa leluconnya, artinya apa? Sebenarnya tidak semata-mata faktor ekonomi, bukan semata-mata faktor yang lain. Kalau saya pernah mengkaji sebuah filosofi kehidupan masyarakat Gunung Kidul adalah salah satu diantaranya adalah berbudi bawa laksana. Salah satunya bawa laksono. Kalau sudah punya niat harus kelakon. Nah, ketika itu tidak kelakon, maka nilai diri dipertaruhkan. Lebih baik meninggal. Tapi ini ada setiap tahun kan Pak Asrofi ya? Iya. Oh, apa yang menyebabkan fenomena ini ada kalau menurut Pak Asrofi? Menurut saya bukan di pulungnya ya, tapi karena memang di Gunung Kidul itu problemnya sangat luar biasa banyaknya, dan saya kira mereka itu posisinya karena tertekan. Nah, karena tertekan ada depresan ada stresornya gitu yang kemudian menyebabkan mereka ya berpikiran pendek. Problemnya itu sakit menaun, ya, kemudian problem ekonomi, lalu adalah masalah-masalah keluarga. Nah, itu yang kadang-kadang karena dia tidak memiliki adversitas question, ya akhirnya mupus dan terjadilah bunuh diri gitu. Kalau berat sih enggak, menurut saya biasa-biasa saja. Tekanan juga ya biasa-biasa saja gitu. Hanya tadi kalau saya melihat dari sisi budaya, masyarakat Gunung Kidul itu tadi lebih baik mati daripada membuat beban orang lain. Lebih baik mati daripada gagal untuk menjadi pergunjingan orang lain. Nah, karena memang hukum sosial yang ada di Gunung Kidul itu kalau ada yang misalnya tersingkir, terasing gitu, itu karena memang mungkin dulunya mungkin ada yang pernah istilahnya kurang peduli terhadap tetangga, kemudian dibendes itu kan kemudian menjadi kesepian ya, dalam tanda petik ya, agak sepi. Nah, itu yang kemudian jadi stresor yang biasanya kemudian berpikiran pendek. Kita menyadari orang yang kesepian itu pikirannya kemana-mana. Nah, kalau pikiran kemana-mana itu selalu kita hibur, walaupun posisi kita ada kekurangan, kan setidaknya bisa memberikan support. Saya juga sudah bersama Ustadz Abduh Tuasikal, Kiai Haji Abduh Tuasikal, ini salah satu ustadz yang sedang naik daun. Kalau dari sudut pandang agama, apakah peristiwa bunuh diri ini sudah pernah ada di zaman Rasulullah? Pernah ada kisah dalam peperangan. Jadi Nabi SAW itu pernah sebut, kalau kamu mau tahu penduduk neraka, lihat ke orang ini gitu.
Tapi masalahnya yang terjadi pada orang tersebut malah dia ketika perang itu sangat gagah berani, tebas musuh sana sini gitu. Nah di akhir hidupnya ternyata dia menderita sakit yang parah, terus dia tusuk pedang ke perutnya. Nah, akhirnya mati dalam keadaan bunuh diri tadi. Nah, Nabi SAW juga pernah sebut, siapa yang mati bunuh diri maka dia akan disiksa dengan cara matinya tadi. Nah, bagaimana Ustadz Abduh memandang kasus pulung gantung atau gantung diri di Gunung Kidul ini? Masalahnya kompleks ya, bukan hanya problemnya cuma masalah orang ingin gantung diri saja. Ada problemnya karena di masyarakat, misalnya yang baru-baru ini kalau di tempat saya itu terlilit utang, ada yang depresi, kesepian, dia sulit sembuh dari suatu penyakit, akhirnya lebih milih seperti itu. Dan masalah ini semuanya butuh dipecahkan bersama gitu. Di samping juga karena jauh dari agama, jalan keluar yang dia pilih dikira yang lebih singkat adalah milih gantung diri saja gitu. Oke, jadi di daerah Ustadz Abduh Twasikal sendiri juga ada peristiwa ini? Selama saya di sana bisa dihitung banyak lah, ada di sekitar Padukuhan atau tetangga-tangga sekitar ada, dan kebanyakan faktor ekonomi. Luar biasa. Lalu apa ini formula yang paling ampuh untuk? Formulanya suruh ngaji. Nah, kalau ngaji terus insya Allah gak akan berpikiran seperti itu. Lalu ini saran Pak Asrofi untuk pemerintah atau untuk apa ya, pemangku kebijakan. Kira-kira apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, bagi pemerintah maupun pemangku kebijakan dan organisasi sosial kemasyarakatan memang perlu memberikan pendampingan pada mereka-mereka yang dalam tanda petik kesepian ya, baik dari sisi anak maupun dari sisi tetangga kanan kiri. Itu memang betul-betul harus membantu supaya mereka tidak sampai ada sesuatu yang menyebabkan stres gitu ya. Yang terjadi saat ini itu apakah hanya di kampung atau sudah sampai ke kota-kota juga atau di pedesaan atau pripun ya, Prof? Kalau kita mengikuti berita-berita kan sebenarnya tidak hanya di desa ya, pinggiran-pinggiran kota pun juga. Bahkan ada yang luar Gunung Kidul, kemudian dia domisili di Gunung Kidul kan, ya kejadian juga kan. Sehingga sebenarnya tidak hanya di Gunung Kidul saja kan sebenarnya. Jadi orang luar Gunung Kidul dia jadi penduduk di Gunung Kidul dan terjadi juga, sehingga ini menurut saya adalah fenomena manusia umum gitu loh ya. Nah kalau kita bisa yang saya sampaikan tadi dengan mempertinggi ketahanan atau kapasitas tadi, ketahanan diri, itu insya Allah tidak akan terjadi. Tentu program-program ekonomi kerakyatan itu perlu ditingkatkan dan mohon pemerintah dalam program-program ekonomi itu adalah real, tidak hanya membantu dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, tetapi mengentaskan dia supaya dia punya pekerjaan. Sebab kalau hanya bantu uang, taruhlah misalnya sebulan 600, uangnya habis selesai. Tapi harus ada pemberdayaan uang 600 itu untuk bagaimana mereka menjadi mandiri. Apakah lalu memproduk sesuatu dengan modal itu sehingga akan berkembang. Nah, dengan kegiatan itu otomatis pikiran-pikiran ke sana itu akan bisa dieliminir kan Mas ya. Ya, di samping itu kegiatan-kegiatan RT ya, kegiatan RW itu ditingkatkan dengan dengan saling menyapa. Dan tidak hanya pertemuan RT dan RW saja, tetapi saling menyapa. Ya, kalau orang dulu itu kan, saya kan dari desa ya Mas, saya dari Gunung Kidul di Bejiharjo, Sokoliman. Itu sonjo ya. Sonjo itu saya ke tetangga ke rumah saya, itu biasa terjadi. Ya, nah, seperti ini harus kita tingkatkan. Nah, ini akan mempertinggi kohesi sosial tadi. Gitu. Sebenarnya kalau menurut Prof. Sutresno, pengaruh budaya apa di Gunung Kidul yang bisa menyebabkan kok orang mengambil keputusan untuk PG itu tadi? Ya, saya tidak melihat dari sisi budaya ya, culture ya. Itu lebih melihat ke diri, ya, ke diri pribadi. Jadi bagaimana mengatasi persoalan. Ya, jadi bukan lalu jadi budaya, enggak ya. Ya, budaya ini kan peradaban. Ya, dan itu
bukan bagian dari peradaban, tapi persoalan-persoalan individu ya, yang tidak bisa menyelesaikan dengan apa yang menjadi harapan dia gitu. Ataukah mungkin ada faktor kayak kesulitan air mungkin, makanan, atau memang kemiskinan, kesulitan hidup di lingkungan itu? Kira-kira pengaruh nggak, Prof? Ya? Nah, kemiskinan itu salah satu. Karena yang terjadi itu kalau kita ikuti berita, itu tidak hanya karena kemiskinan, ya, tetapi karena sakit menaun, kemudian ada masalah keluarga, gitu. Itu kan di luar kemiskinan. Ya, jadi kemiskinan ya, tapi salah satu. Karena itu cara mengatasinya tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga tadi guyub rukun tadi. Pulung gantung atau gantung diri ini akan hilang, Prof, dari Gunung Kidul. Ya, kalau hal-hal yang kita analisis tadi itu bisa dilaksanakan ya, itu saya kira hilang. Itu kan sangat pribadi kan, Mas. Jadi kalau orang itu sudah nggak punya masalah, orang hidup guyub rukun, melaksanakan ibadah dengan baik, nah, gotong royong, itu orang saya kira tidak akan terhindar dari persoalan-persoalan. Saya tidak setuju kalau itu budaya ya, karena itu perorangan ya. Jadi ketahanan diri perorangan. Nah, pemirsa, itulah tadi liputan kita kali ini mengenai pulung gantung di Gunung Kidul. Saya tidak akan menyimpulkannya, pemirsa, buat kalian. Yang jelas, pemirsa, faktanya memang masih tinggi sekali terjadi kasus bunuh diri di Gunung Kidul. Buat kalian yang masih punya usul kira-kira apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, silahkan komen di bawah. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, untuk segera subscribe, pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.